تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita berjalan lancar. Mohon maaf ini Mas Gun ngedadak ada acara jadi nggak bisa ikut, digantiin nama Irda nih mantu. Kebetulan lagi di sini. Mudah-mudahan para jamaah semua sehat. Amin. Om Bibit, Mbak Nini, Mbak Nining. Assalamualaikum, Mbak. Nggak bisa disebutin satu-satu lah, nggak banyak juga. Assalamualaikum Mbak Puji. Ya, monggo saling menyapa. Alhamdulillah. Monggo saling Pak Dadang, alhamdulillah udah bergabung. Yang suka membantu. Oh, Pak Rizwan nih salam dari Pak Gun. Mana Mbak Yesinya? Sehat, alhamdulillah. Salam dari sama Yesi dari Pekalongan. Alhamdulillah, Bu Puji sehat semua. Insya Allah. Mbak Tuti, selamat bergabung. Alhamdulillah bisa ini. Pak Ayat, Pak Yono, Pak Rizky, terima kasih untuk siap membantu pengajian kita ini, MT Naima. Monggo ya Mbak sapa. Mbak Fatma ini lagi di Korea ya? Dibuka gimana? Tolong Pak Pak Yono itu jamaah dibuka biar bisa saling sapa sebelum. Iya, sebenarnya mereka boleh buka, udah otomatis sebenarnya. Oke. Gitu. Kita menunggu Pak Ahmad Susilo yang mungkin masih baru nyampe dari Mekah habis umroh. Kemarin berapa hari ini online di Mekah, online di Madinah, tapi tetap aja alhamdulillah penuh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah. Tapi kayaknya suaranya agak rada-rada. Iya, lagi batuk kayaknya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini di rumah juga Terima kasih Bu. Lagi pada flu, banyak Flu, banget yang iya. kena flu ya. Insya Allah cepat sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Bapak, izin bergabung. Saya Dea dari Padang. Oh, alhamdulillah Ibu Dea. Ya, Selamat terima bergabung. kasih Insya Bunda. Allah bermanfaat. Insya Allah, terima kasih. Jauh amat ya dari Padang. Yang dari bisa online, yang dari Semarang, mudah-mudahan adiknya cepat sembuh. Amin, matur nuwun doanya. Ya, suaranya jelas diuji. Alhamdulillah yang dari Semarang ini dari Cianjur ke Semarang, nah bisa ikut online. Semoga bermanfaat ya, dari Amin. Di Dono mudah-mudahan cepat
apa namanya disembuhkan, pemeriksaannya lancar, dapat dokter yang kompeten, disembuhkan sama Amin. Allah. Amin. Matur nuwun doanya. Bu Nani sehat, Bu Nani. Assalamualaikum. Salam Pak Rizwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Assalamualaikum Pak Pak. Rizwan. Iya, Pak Daryono kemarin alhamdulillah bersilaturahmi. Terima Katanya kasih sebelumnya. sudah hadir di rumah. Terima kasih. Senang. Iya, alhamdulillah. Salam dari siapa? Siapa? GM-nya Aston, Bu Nadia. Oh, Mbak Nandia ya. oh Nadia, ya Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Senang ya kumpul kemarin. ya Pak. Iya, alhamdulillah senang karena Hmm. bisa tahu tempatnya Pak Daryono, alhamdulillah. Ah, Terima kasih. Iya. Ah, sudah belum? Oke. Eh, Kelihatan. Belum. Belum datang. Udah. Hmm? Datang ke mana? Datang. Datang. Oh, itu maksudnya lagi. Untuk guru-guru yang terima kasih sekali lagi. Jangan lupa tetap videonya on. Kok suaranya bergema, Pak Yono? Ya, kan dari sini. Tidak sudah. Pak Yono, suaranya bergema, mungkin ada HP yang nyala. HP-nya Pak Ayat. Salah satu yang admin aja. Kasih Pak. Masih nunggu. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz sudah gabung. Dan sebelum dimulai akan dibuka oleh Bapak Irdi. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, qadarullah Bapak Gunawan berhalangan hadir dari pengajian hari ini, jadi diwakilkan oleh saya. Sebelum kita melanjutkan, kita panjatkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis taklim Naimah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Naimah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga keluangan waktu untuk hadir mendapat dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema tausiah dari sebelumnya dengan judul orang-orang yang berbakti, Al-Abrar, berada dalam kenikmatan. Minggu ini merupakan sesi keempat dalam lanjutan sebelumnya. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah. Kami juga berharap semoga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat diterima dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sambutan dari kami. Insya Allah bisa dilanjutkan dengan Pak Ahmad Sila. Tayyib, jazakallahu khairan Pak Irga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali. Segianya kita biasa berjumpa di pekan yakni pertama daripada pekan kedua. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa, qadarullah bulan Agustus yang lalu kita berhalangan. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang al-abrar. Orang-orang yang berbakti akan mendapatkan kenikmatan. Di sesi keempat ini kita akan menguraikan ciri ketiga dari orang-orang yang al-abrar. Yang pertama kita sudah uraikan siapa itu cirinya, yaitu di sesi kedua, al-abrar adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas kejujuran dan kebenaran. Yang kedua, ciri-ciri al-abrar adalah orang yang senantiasa membantu kesusahan orang lain, yang peduli dan senantiasa berbuat baik semata-mata karena Allah. Di sesi keempat ini kita akan membahas ciri al-abrar yang ketiga. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang tidak mengganggu siapapun, yang selalu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang-orang yang al-abrar di sini adalah orang yang selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk terhadap orang lain, dari kedzoliman terhadap orang lain, meskipun terkadang dia dizolimi, tapi tidak membalas dengan kedzoliman. Ini berat, sungguh. Akan tetapi, jika kita ingin meraih kenikmatan, kita wajib mengupayakan diri kita agar selalu mencegah dari perbuatan dolim, mengambil hak orang, menyakiti orang. Meskipun hanya melalui lisan,
menghibah, mencela, menghina, dan seterusnya. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada sesi keempat ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari saudara sekalian, kita awali kajian kita dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat An-Nahl, surat 16, ayat yang ke-90. Surat ini terkadang dibaca oleh Nabi SAW di penghujung daripada penutup khutbah beliau. Setelah beliau berdoa, kemudian ditutup dengan ayat ini. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan. Itu perintah kepada kita. Perintah kepada mereka umat Islam seluruhnya. Bil adl, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan untuk selalu berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan senantiasa berbagi, membantu kepada kerabat-kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya, dan dia Allah melarang untuk perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar, wal baghi, dan perbuatan permusuhan, bermusuh-musuhan. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Dia Allah memberikan pelajaran ini kepadamu. Inilah pengajaran dari Allah agar kita harus senantiasa berbuat baik, jangan berbuat dolim. Al-abror, orang-orang yang tidak suka mendolimi manusia. Tidak menyakiti manusia, hatta dengan lisan sekalipun. Maka Allah pun perintah kita agar senantiasa berlaku benar, adil, jujur, berbagi, memberi pertolongan. Jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan bermusuh-musuhan. Inilah ciri al-abror yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Mari kita uraikan. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Terkadang kita melihat orang membantu dalam kejahatan, membantu dalam keburukan, bahkan dalam perbuatan dolim, mendolimi manusia. Maaf, salah contoh saja. Belum lama ini di negara kita terjadi pemenjarahan. Katakanlah betul, orang itu salah. Tapi ketika menjarah, itu dosa besar. Bagaimana? Umat Islam bahkan saling bantu-membantu untuk menghancurkan properti seseorang, untuk menghancurkan barang seorang, untuk mengambil barang seseorang. Padahal haram hukumnya. Menyakiti seseorang haram hukumnya. Mengambil harta seseorang haram hukumnya, sekecil apapun. Al-abror tidak mungkin berbuat demikian. Tapi banyak umat Islam yang berbuat demikian. Bahkan ikut-ikutan di negara yang lain. Di Nepal terjadi seperti itu. Biarkan mereka. Kita umat Islam tidak boleh seperti itu. Jangan kemudian mengatasnamakan suatu kejadian di suatu negara, lalu seakan-akan menjadi boleh. Tidak. Allah telah melarang. Kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita wajib mengikuti aturan. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Apa yang diperintah, kita jalankan. Apa yang diatur, kita ikuti. Apa yang ditetapkan sebagai hukum, kita jalankan hukumnya. Karena Allah telah melarang sesama orang beriman mengambil hak orang lain. Mendolimi orang lain. Contoh mengambil tadi hak orang lain. Tidak boleh. Apapun kesalahan dan dosa orang tersebut, kita tetap tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil. Penjarahan, mencuri, mengambil hak orang. Itu semuanya batil. Haram. Illa antakuna tijaratan. Kecuali dengan cara perdagangan. Tijarah, bisnis, jual beli, perniagaan. Illa yakuna tijaratan antaradi minkum. Kecuali dengan tijarah, perniagaan, perdagangan yang kamu saling ridho sesama satu dengan yang lainnya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu senantiasa membunuh dirimu sendiri. Yakni yang dimaksud adalah menyakiti orang lain. Karena sesama umat Islam itu adalah bersaudara bagaikan satu tubuh. Kita menyakiti orang lain berarti kita seperti menyakiti diri sendiri. Karena ada hukum khisos, pembalasan yang setimpal. Sungguh, innallaha kana bikum rahimah. Allah itu maha penyayang. Allah itu sangat penyayang kepada kamu. Dari ayat ini jelas tidak boleh kita berbuat dolim. Maka orang-orang al-abrar, orang yang tidak akan mendolimi orang lain dengan cara apapun. Karena perbuatan dolim itu haram. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1523. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atau perbuatan zolim atas diriku. Allah mengharamkan dirinya berbuat zolim. Fal ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku tetapkan keharamannya atas kalian. Aku haramkan perbuatan zolim atas kalian. Fala tadzalamu. Maka kalian jangan saling mendolimi, jangan saling menganiaya, jangan saling menyakiti. Bagaimana kalau ada orang sudah dilarang berbuat dolim tetap dolim? Bukan al-abrar. Karena al-abrar bukan demikian. Dan Allah telah melarang. Allah saja mengharamkan dirinya berbuat dolim, apalagi kita. Maka Allah katakan, faja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Maka kami jadikan antara kamu haram kedoliman itu. Jangan saling mendolimi, jangan menganiaya, jangan menyakiti. Bagaimana orang-orang ternyata berbuat dolim, padahal sudah dilarang. Ada ancaman di hadis yang sebelumnya. Di nomor hadis 1511 Bulughul Maram. Dari Abdullah bin Umar. Rasulullah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan dolimmu itu akan menjadikan kegelapan. Zulumat, kegelapan bertumpuk-tumpuk, yakni siksaan api neraka. Digambarkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Zulumat. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Boleh jadi orang berbuat dolim di dunia aman. Secara materi tetap dapat materi, bahkan dapat pujian dan sanjungan. Sementara sesungguhnya dia dolim, tapi tidak diketahui manusia. Gelap nanti di hari kiamat. Hanya terang di dunia seakan-akan. Maka orang yang senantiasa berbuat dolim, apalagi kemudian tidak mau berbagi dengan yang lain, bahkan mengambil hak orang lain, itu sifat syukha. Maka sesungguhnya di samping kegelapan, maka kelak binasa orang-orang seperti itu. Jauh dari kalimat al-abrar. Dia bukan orang yang mendapatkan kenikmatan, tapi dia orang mendapatkan siksaan, bencana, musnah, dibinasakan nanti di yaumil akhir. Di hadis yang berikutnya, 1512-nya.
dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kamu dengan perbuatan dolim. Jangan berbuat dolim, takutlah akan perbuatan dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan dolimu nanti menjadi kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kamu akan sifat asyuhha. Sifat buruk yaitu sifat bakhil, kikir, kejam. Kenapa? Karena sesungguhnya fa'inahu ahlaka man kana qablakum. Sifat buruk ini telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Allah binasakan. Di dunia sudah dibinasakan. Bagaimana zaman sekarang? Boleh jadi Allah tidak binasakan. Karena Allah tunda siksaan tapi nanti di yaumil akhir. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk selalu mendorong perbuatan baik. Hendaklah kita memberi contoh kebaikan, jangan memberi contoh keburukan. Ali Imran surat 3 ayat ke-104. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair, ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan di antara kamu, ada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat kebaikan, melarang untuk perbuatan yang mungkar, mencegah perbuatan yang mungkar. Ini salah satu sifat yang menonjol dari al-abrar. Orang yang selalu berbuat kebaikan, bahkan untuk mengajak kebaikan. Berbuat yang baik, menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat kebaikan, mencegah dari segala perbuatan dolim. Jangankan dirinya berbuat dolim, dia tidak suka melihat kedoliman, maka dia mencegah kedoliman. Itulah sifat al-abrar. Itu ciri al-abrar. Dan Allah ajak, hayo, hendaklah ada di antara kita. Jangan kita menunggu orang lain. Yuk kita mulai lebih dulu semampu kita. Wal takum minkum ummatu yad'un. Hendaklah ada di golongan di antara kamu sebagian ummatu yad'una ilal khair. Segolongan umat manusia yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Berbuat baik, mengajak baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran-kemungkaran. Jika kita lakukan seperti ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya yakin kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Al-abrar yang akan mendapatkan kenikmatan, kebaikan, tapi harus ada perjuangan. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan? Karena Allah ciptakan kita. Umat Islam adalah umat yang Allah ciptakan, lahir ke dunia untuk mengajak kebaikan, bukan untuk bermusuh-musuhan. Di ayat selanjutnya, surat 3 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sebuah perintah yang tegas. Bahwa kita dilahirkan oleh Allah adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita dilahirkan oleh Allah adalah untuk bersatu bersama, saling tolong-menolong, saling membantu, bukan untuk saling mendolimi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai manusia, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Allah mengatakan khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang mengajak manusia, yang Allah lahirkan untuk mengajak manusia. Dilahirkan untuk manusia, bukan untuk pribadi, tapi untuk bersama-sama. Ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah kamu mengajak orang berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, hendaklah kamu mencegah perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, hendaklah engkau benar-benar beriman pada Allah. Ini perintah saudara sekalian. Demikian pula perintah ini tidak hanya Allah perintahkan untuk umat Nabi Muhammad saja, umat-umat Bani Israel dahulu, ahli kitab Yahudi dan Nasrani pun diajak demikian. Untuk beriman, berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang sekarang. Senantiasa menebar kebencian, menyerang, membunuh. Bukan, itu bukan perbuatan umat Islam. Maka kita lihat mereka. Apa kata Allah? Walau amana ahlul kitab, andai kata para ahli kitab itu beriman, Yahudi, Nasrani, orang-orang ahli kitab mau beriman dan betul-betul iman menuju kepada Islam, berpedoman dengan Al-Quran, Al-Hadis, Allah mengatakan, lakana khairan lahum, benar-benar, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan ahli kitab fasik. Dari ayat ini jelas saudara sekalian, Allah ciptakan kita bukan untuk saling mendolimi, menganiaya, menyakiti, bukan. Justru Allah menciptakan kita sesungguhnya di antaranya adalah untuk selalu berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah dia al-abrar. Andai kata kita mampu berbuat seperti itu, sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia, bahkan jangankan sudah diucapkan, cacian, hinaan, celaan, apalagi sampai perbuatan tangan, menyakiti, mengambil hak orang, dan seterusnya. Melalui hati saja Allah sudah melarang. Melalui hati Allah sudah melarang. Contohnya apa? Iri, dengki, atau hasad. Itu buruk. Yang bisa menyebabkan seorang hamba ketika memiliki sifat ini, amal-amalnya hancur. Amal-amalnya hilang, yaitu amal kebaikannya. Maka Nabi SAW melarang kita jangan senantiasa bersifat hasad. Di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1525. Dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Apa itu hasad? Dengki, iri, benci. Gak boleh. Itu kan di sini. Baru dalam hati itu sudah tidak boleh. Bagaimana kalau sampai terucap? Kenapa sampai hasad saja nggak boleh? Sebelum saya lanjutkan hadis 1525 tadi, kita mundur ke 1508. Bulughul Maram. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Iyyakum wal hasad, hendaklah kamu jauhi sifat dengki. Jauhi segala sifat dengki. Kenapa? Fa'inal hasad ya'kulul hasana. Sebab sifat dengkimu itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api memakan kayu bakar. Jadi Rasul mengibaratkan sifat hasad yang ada di dalam hati kita. Bukankah itu kedoliman melalui hati? Mungkin orang menganggap gak apa-apa, gak ada yang tahu. Mendengki itu tidak tahu, betul, di dalam hati. Tapi Allah tahu. Maka Allah katakan tadi, wa iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhi sifat dengki. Fa innal hasad ya'kulu naral hatab.
Ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya sifat dengkimu memakan kebaikan-kebaikanmu, mengakan amal-amal kebaikanmu, seperti kayu memakan api memakan kayu bakar. Coba bayangkan, kayu bakar sebanyak apapun, dikumpulkan, ambil sebuah batang korek api yang sangat kecil. Jangan dianggap remeh. Nyalakan sebatang korek api yang kecil, masukkan ke dalam kayu bakar, biarkan itu kayu bakar sebanyak apapun hancur. Hutan beribu-ribu hektar dengan satu api kecil lalu terpercik dan menyebar, hancur. Maka sifat hasad itu zalim. Orang yang al-abrar tidak punya sifat itu insya Allah. Kalau tak ada, segala dia bersihkan. Karena Rasul tadi sudah mengatakan, jauhi sifat hasad. Karena bisa memakan akan kebaikanmu. Seperti api memakan kayu bakar. Maka saya lanjutkan hadisnya tadi. Yang nomor 1525. La tahasadu, kata Rasulullah. Jangan kalian saling hasad. Saling mendengki di dalam hati. Iri hati di dalam hati. Wala tanajashu. Jangan kalian najash. Berbisnis, berjual beli dengan cara curang. Dengan cara haram. Dengan cara riba. Mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Berlaku curang dalam jual beli. Itu namanya najash. Memuji-muji barang ini yang terbaik, padahal kualitasnya buruk, lalu harganya ditinggikan setinggi-tingginya, lalu dijatuhkan dengan diskon serendah-rendahnya, seakan-akan harga murah dan kualitas bagus, padahal tidak demikian. Najash. Dan betapa banyak orang berjual beli dengan cara seperti itu, demi meraih keuntungan. Diiklankan sebaik-baiknya, barangnya kacau, tidak sesuai dengan yang diiklankan. Haram, itu najash namanya. Wala tabaghadu, jangan saling berbenci-bencian. Wala tadabaru, jangan saling berpaling-palingan muka. Benci, tidak mau berjumpa. Giliran ketemu, berpaling muka. Tadabaru. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual jualan yang sedang ditransaksikan oleh saudaramu. Jangan kamu memotong transaksi yang sedang berproses oleh saudaramu sebelum mereka selesai. Jangan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian semua hamba-hamba Allah bersaudara. Kita itu bersaudara. Al-muslim akhwal muslim. Muslim itu seperti saudara sesama muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa muslim itu saudara sesama muslim. Seorang muslim dengan seorang muslim itu diibaratkan satu kesatuan. Kalau bangunan diibaratkan seperti seluruh bangunan. Kalau tubuh diibaratkan seluruh anggota tubuh. Itu muslim. Al-muslim akhal muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Saya perkuat dengan beberapa hadis pendukung dalam riwayat Imam Muslim. Di hadis Muslim nomor hadis 2215. Dari sahabat Abu Musa al-As'ari, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Antara satu musim dengan musim yang lain itu seperti satu bangunan. Bangunan itu satu bagian dengan bagian yang lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Coba lihat sebuah bangunan. Rumahlah katakanlah, yang paling sederhana. Rumah kita. Pasti ada pondasinya, ada dindingnya, ada tiang-tiangnya, penyangganya, kemudian ada pelat lantainya, kalau 2 lantai minimal, ada atapnya, ada rangkanya, ada pintunya, semua satu kesatuan serasi saling menguatkan. Dibagus kayak apapun bangunan di atasnya, pondasinya lemah, pondasinya asal-asalan, tidak kuat, ambruk. Pondasinya bagus, tiangnya ada, temboknya bagus, semua dilapis bagus, aksesorisnya, atapnya bagus, indah, tiangnya rapuh, ambruk. Pondasinya bagus, tiangnya bagus, temboknya bagus, atapnya rapuh, ambruk. Tidak serasi. Itulah muslim dengan muslim. Harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberi, saling berbagi. Jangan mendolimi,
Jangan menganiaya. Kita diibaratkan seperti bangunan. Bahkan ada yang lebih erat, ada yang lebih dari itu. Dari An-Nu'man ibnu Bashir. Semoga Allah meridhoinya. Dari bapak dan dari kakeknya. Dari bapaknya juga. Nu'man bin Bashir seorang pemuda di zaman Nabi SAW yang punya ayah namanya Bashir. Bashir begitu taat dalam perjuangan bersama Nabi. Dan anaknya Nu'man bin Bashir pun demikian. Sering mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nu'man bin Bashir? Beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim." Perumpamaan seorang mukminin sesama mukmin di dalam saling mencintai, wa tarahumihim di dalam saling mengasihi, wa ta'atufihim di dalam saling menyayangi, mathalul jasad, seakan-akan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan da'a tada'a. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya menjadi sakit. Tada'a sairul jasad. Seluruh anggota tubuh ikut sakit. Bisyahri, bisahari, wal humma. Terkadang menggigil, terkadang demam. Ini anggota tubuh kita. Satu aja gigi geraham sakit. Sakit gigi. Yang menggigil seluruh tubuh, yang merasa sakit seluruh tubuh. Ada satu anggota jari kita misalkan luka parah, satu yang sakit demam menggigil seluruh tubuh. Inilah perumpamaan yang Rasul sampaikan, bahwasanya sesama muslim dengan muslim itu bersaudara. Maka kembali ke hadis tadi, nomor 1525, kitab Bulughul Maram yang sedang kita bahas. Tadi sudah sampai tengah-tengah hadis. Al-mu'min lil mu'min atau al-muslim akhahul muslim. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. Muslim dengan muslim itu bersaudara, mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Bahkan tadi seperti satu bangunan dengan yang lain itu saling kokoh. Kalau satu tubuh satu dengan yang lain saling menderita, kalau menderita, senang sama-sama kalau senang. La yadlimu, maka hai manusia, hai sesama muslim, jangan menganiaya, jangan menyakiti. Wala yakhdhulu, jangan merendahkan. Wala yahkiru, jangan menghina. Setelah itu Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwamu itu di sini, di sini, di sini. Rasul menunjuk ke dadanya. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nih, takwamu tuh di sini, takwamu di sini, di sini. Menandakan, hai umat Islam, jika Anda ingin menjadi al-abrar, miliki takwa yang luar biasa. Kuatkan di dalam dada. Di sini. Jangan cuma di lisan. Bihasbi mri'im minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukup seorang muslim dikatakan jahat apabila sudah menghina saudaranya yang muslim yang lain. Kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram. Damuhu haram darahnya, wa maluhu haram hartanya, wa irduhu haram kehormatannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu tadi, saya ibaratkan pertama tadi, seorang muslim menjarah harta orang lain haram. Karena kalau sudah sesama muslim, mau lepas dari musim yang ini jahat, musim yang ini pengkhianat, musim yang ini mengambil hak negara, terserah dosanya dia. Kita nggak boleh dengan merampas hartanya dia. Anda merampas, Anda ikut berdosa. Anda zalim, bukan perbuatan al-abrar. Allahu Akbar. Bahkan terkadang akibat sebuah kekacauan timbul sampai akhirnya Pak, urusan nyawa sampai. Bukan lagi harta, bukan lagi sekedar hina cacian, tapi mulai fisik, bahkan menyakiti, bahkan nyawanya sampai demikian. Itulah manusia yang tidak memiliki sifat al-abrar. Yang ada apa? Sifat marah, bengis, rasanya ingin membalas, mendendam. Ternyata seorang al-abrar bukan orang yang seperti itu. Hatta ketika orang itu disakiti, ketika orang itu dizalimi,
Sebagaimana firman Allah di surat 23. Surat Al-Mu'minun ayatnya ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan jahat mereka, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatanmu yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami yang mengetahui apa yang mereka sifatkan kepadamu. Mereka menjelekkan kamu, menghina kamu, mencela kamu, biarkan, jangan dibalas. Tolak dengan yang lebih baik. Tapi mereka mensifati saya begini begitu, menjelekkan saya, memfitnah saya, biarin. Saya mau cross-check, saya mau ini, saya mau itu. Nggak ada gunanya. Makin Anda mempertahankan diri, makin menjadi-jadi hinaan orang boleh jadi. Biarkan. Coba Nabi SAW dan para sahabat. Pernahkah Rasulullah membela diri dalam hal dicaci maki? 13 tahun di Mekah sampai puncaknya dikejar hendak dibunuh. Akhirnya hijrah ke Madinah. Nggak pernah ada membalas Rasulullah. Itu kan Rasul, kita umatnya Rasul. Diperintah oleh Allah mengikuti jejaknya Rasul. Meskipun tidak seperti Rasul persis. Tapi sifatnya kita ikuti. Sifatnya kita ikuti. Jangan kita menjadi orang yang akhlaknya buruk. Karena mereka yang akhlak buruk, maaf, itu bukan al-abrar. Al-abrar tidak memiliki yang seperti itu. Maka sungguh saudara sekalian, kalau dikatakan orang itu hebat, orang itu punya kekuatan, apanya? Itu tuh dia hebat, dia bisa membantu orang lemah dengan fisiknya yang kuat. Dia pukul tuh jatuh orang-orangnya. Nggak begitu. Orang kuat di sisi Allah. Dan menurut Rasulnya. Bukan yang kuat badannya, lalu arogan perbuatannya. Bukan. Tapi bagaimana sanggup mengendalikan hatinya, sanggup mengendalikan hawanya, sanggup mengendalikan dirinya. Di saat dia emosi, di saat dia marah, dia tidak akan mengumbar amarahnya. Tapi dia mau memaafkan. Ini dia al-abrar. Sifat-sifat baik yang harus ada pada diri kita. Kalau kita nggak punya sifat itu, sulit untuk bisa memaafkan. Yang ada mendendam, bermusuhan. Kan Allah sudah larang tadi. Jangan kita bermusuhan. Jangan kita berbuat keji. Tapi dia dulu yang berbuat keji. Jangan Anda membalas kekejian dengan kekejian. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak perbuatan mereka yang buruk itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Allah mengatakan itu. Gimana? Tapi dia terus menyakiti. Maafkan. Allah mengatakan itu. Di surat Al-A'raf, surat 7, 199. Surat Al-A'raf, surat 7, 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Jadilah orang yang suka memaafkan. Jadilah pemaaf. Jangan jadi pendendam. Al-abrar, orang yang suka memaafkan. Yang sifatnya baik. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Terus berbuat kebaikan dan perintah untuk selalu berbuat baik. Wanha 'anil munkar. Cegah segala bentuk kemungkaran. Tapi ada orang jahil, terus nyakiti kita, ngomongin kita, menghina kita. Wa'arid 'anil jahilin. Kamu jangan layani. Jangan layani. Jangan membela diri sama orang jahil itu. Tinggalkan saja. Maaf, ini ada sebuah ilustrasi. Ada satu kalimat dalam bahasa Jawa. Sing waras ngalah. Maaf. Kalau kita waras, pengen jadi al-abrar, ngalah. Udah. Ustadz, masa sih ayat demikian? Lebih baik demikian. Allah menyuruh itu. Coba kita lihat lagi. Surat 41. Surat Fussilat. Atau Hamim As-Sajdah. Ayatnya ayat ke-34 dan 35.
Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Tuh Allah katakan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Bagaimana jika kamu diberlakukan buruk? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Tolak saja dengan kebaikan. Jangan kamu membalas dengan keburukan. Kalau kamu mampu melakukan itu, kamu jadi al-abrar. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sehingga ketika ada orang yang di antara kamu tadinya ada permusuhan dengan mereka, mereka mencela, mereka menghina, mereka menyakiti. Kita tenang, memaafkan, tinggalkan saja. Yang penting saya nggak dolim. Nanti mereka-mereka yang tadinya dolim kepada kamu, bermusuhan dengan kamu, ka'annahu waliyun hamim. Nanti bisa seakan-akan menjadi teman yang paling setia. Subhanallah. Teman yang paling setia. Bukankah telah dibuktikan oleh Rasul? Bagaimana dulu Umar bin Khattab, penjahat, bencinya luar biasa dengan Islam. Rasul tetap berbuat baik, Rasul mendoakan, masuk Islam, jadi sahabat paling setia setelah Abu Bakar. Bagaimana Amr bin al-As, dahulunya begitu membenci Nabi, tapi Nabi tetap memaafkan. Nabi tidak membalas, memaafkan. Bahkan Amr mengatakan, tidak ada satupun manusia yang ketika namanya disebut, aku paling benci dengar namanya disebut. Tidak ada satupun manusia yang aku sangat ingin membunuh, kecuali membunuh si Muhammad, kata Amr. Rasul memaafkan, tidak membalas, didoakan, dapat hidayah, masuk Islam. Sahabat luar biasa, gubernur Mesir yang sukses, panglima perang yang sukses. Putranya Abdullah bin Amr bin al-As masuk Islam. Islamnya luar biasa ketaatannya. Dan salah satu perawi yang paling banyak menghafal hadis selain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Abdullah bin Amr bin al-As. Menjadi sahabat setia. Allahu Akbar. Jika Bapak Ibu ingin melihat kisahnya, bisa dilihat di kitab Sahih Muslim nomor hadis 98. Itu cukup panjang diceritakan ketika Amr bin al-As usianya sudah support, sudah dalam keadaan sakit, hendak wafat, anaknya bercerita yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Lalu Amr bin al-As di situ menguraikan tentang 3 zaman. Di zaman pertama ketika membenci Islam, begitu benci kepada Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Zaman kedua, ketika hidayah telah Allah berikan, dibuka hatiku, maka dia mendatangi Rasul, menjabat tangan Rasul, ingin memeluk Islam dengan syarat diampuni semua dosa-dosanya. Maka setelah masuk Islam, Amr bercerita di situ, demi Allah, nggak ada orang yang paling mulia di sisiku kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada nama yang paling mulia di sisiku kecuali nama Muhammad. Nggak ada orang yang paling aku cintai kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang paling aku hormati kecuali Nabi Muhammad. Bahkan Amr mengatakan, kalau seandainya aku diperintah untuk menggambarkan bagaimana rupa wajahnya Rasul, demi Allah, aku tidak mampu menggambarkan. Nggak mampu menceritakan kayak apa sih wajahnya Rasul. Hidungnya kayak apa, lisannya kayak apa, alisnya. Demi Allah aku nggak mampu. Kenapa? Sejak aku masuk Islam, ketika aku berjumpa dengan Rasul, aku nggak pernah menatap wajahnya. Aku selalu bertundukkan di hadapan Nabi. Nggak pernah berani memandang wajahnya Nabi. Saking memuliakan Nabi. Padahal dulunya musuh. Bukankah ini menjadi jaminan? Bagaimana Abu Sufyan, pamannya Rasul, masuk Islam, lalu menjadi sahabat setia. Bagaimana Khalid bin Walid, panglima perang yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud. 70 syuhada wafat. Akhirnya masuk Islam, menjadi panglima perang terhebat setelah masuk Islam. Menundukkan segala jazirah Arab. Sampai Romawi ditaklukkan. Siapa dia? Khalid bin Walid. Siapa tadinya? Musuh. Janji Allah benar. Coba kembali tadi surat 41 ayat 44. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk.
tolaklah perbuatan buruk dengan perbuatanmu yang lebih baik. Sehingga nanti orang yang tadinya ada permusuhan di antara kamu dengan mereka, nanti tiba-tiba jadi teman yang paling setia. Bukan ayat 44, ayat 34. Di situ tulisannya salah, 41 Fussilat ayat 34. Jadi teman setia. Lalu di ayat 35-nya, siapa yang memiliki sifat-sifat baik itu? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang punya sifat-sifat yang baik kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat imannya, dan tidak ada yang punya sifat yang baik kecuali orang itu akan mendapat kemenangan yang sangat besar. Di hadis Bulughul Maram nomor hadis 1510, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Laisa syadid bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Ini dia. Orang yang kuat itu bukan yang tenaganya kuat, pendekar, yang bisa membanting musuh, bergulat melawan musuh, membantingkan, menjatuhkan musuh. Bukan. Bukan itu. Innama syadid alladhi yamliku nafsa 'indal ghadab. Yang dimaksud orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Dia nggak berbuat dolim sama orang lain. Dijaga, dikendalikan. Maka saudara sekalian, orang-orang yang mampu mencegah diri dari perbuatan keji, dia mampu mencegah diri dari perbuatan mungkar, insya Allah, Allah jamin mereka itu akan meraih surga. Tapi Ustaz, kan nggak mungkin ada manusia bersih dari kesalahan dan dosa. Betul, selama dosa-dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil itu Allah hapuskan. Selama dia meninggalkan dosa besar, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan dia hanya punya dari dosa kecil, maka dosa kecil itu dimaafkan oleh Allah. Selama tidak berbuat dosa besar, baik itu keji dan mungkar, Allah memberikan jaminan surga. Allahu Akbar. Di surat An-Najm, surat 53. Kita lihat dari ayat 31 dan ayat 32. Surat An-Najm, surat 53, ayat 31 dan 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillah, dan milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Dengan demikian supaya Allah akan membalas setiap orang yang di dunia berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat zalim, dibalas sesuai dengan perbuatan zalimnya di dunia. Disebabkan karena amal-amalnya di dunia. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang-orang yang berbuat baik, dibalas lebih baik, yaitu surga. Siapakah gerangan orang yang meraih surga tadi? Lihat jawaban Allah di ayat ke-32-nya. Siapa yang akan mendapat balasan surga? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish illal lamam. Yaitu orang-orang yang mampu mencegah dirinya dari segala perbuatan keji, itu dosa-dosa besar dalam hablum minan nas. Wal mungkar, dan dari segala perbuatan-perbuatan mungkar, kabair. Alladzina yajtanibuna al-kabair wal fawahish. Orang yang mampu mencegah dari perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa besar, hablum minallah, dan fahisha, hablum minan nas, apapun, illal lamam, kecuali dosa yang kecil-kecil.
yang tanpa sengaja dilakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, dimaafkan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Selama kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecil, selama meninggalkan dosa-dosa besar, Allah maha luas ampunannya. Dan Allah berikan jaminan tadi, surga. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Allah yang mengetahui kamu. Bahkan ketika Allah menciptakan kamu di saat Anda ciptakan dari tanah. Dan bagaimana ketika kamu masih janin di dalam perut ibumu. Bahwa kamu sudah berjanji kepada Allah akan taat kepada Allah. Tapi ternyata setelah dewasa berbuat dosa-dosa. Sepanjang meninggalkan dosa besar, meninggalkan perbuatan keji, dosa yang kecil-kecil diampuni. Inna rabbaka wasi'un maghfirah. Yang terpenting, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa dirimu paling suci. Jangan merasa suci. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa nggak punya salah. Segeralah minta maaf kalau kita punya salah sama seseorang. Segeralah bertobat kepada Allah kalau kita punya salah dalam dosa-dosa besar. Huwa a'lamu bimani taqaw. Dialah Allah yang paling tahu siapakah gerangan orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah al-abrar. Innal abrar lafi na'im. Orang abrar yang bertakwa yang akan berada di tempat yang paling nikmat. Jadi sini saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelas bahwasanya kita tidak boleh berlaku zalim, berlaku berbuat zalim, karena kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti terjadi karena kedzaliman di dunia, keburukan-keburukan di dunia. Maka Allah telah tegas melarang, jangan kita berbuat zalim. Di mana terjadinya saling menumpahkan darah, terjadinya saling bunuh-membunuh, itu diawali kedzaliman. Kalau tidak ada kedzaliman, tidak mungkin, saudara sekalian. Kecuali orang-orang jahat dari kalangan Yahudi, terjadinya pertumpahan darah, mereka zalim, nggak ada kejahatan dari umat Islam. Bahkan umat Islam hanya menuntut haknya. Tapi saya tidak membicarakan tentang itu, yang sedang saya bicarakan kita sebagai umat Islam. Di Sahih Muslim, nomor hadis 2209, Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan, dia mendengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kamu senantiasa takut akan perbuatan dolim, karena perbuatan dolimu di dunia menjadi kegelapan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kamu akan berlaku bakhil, perbuatan-perbuatan buruk, yaitu bakhil, sifat yang buruk. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya itulah yang akan membinasakan, bahkan yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Mereka saling menumpahkan darah, mereka saling mendolimi, mereka saling menyakiti. Hamalahum ala anfusakum dima'ahum wastakhalu maharimuhum. Akibat perbuatan dolim itu mereka saling menumpahkan darah dan menyebabkan mereka saling melanggar larangan. Segala yang diharamkan akhirnya menjadi halal, padahal Allah telah haramkan. Apa namanya ini? Zalim. Kita bersaudara, sesama muslim bersaudara, jangan berbuat dolim. Inilah al-abrar, orang-orang yang mampu mencegah dirinya dari segala perbuatan keji, perbuatan mungkar apapun. Bagaimana Ustaz? Terlanjur bahwasanya saya di dunia senantiasa banyak berbuat dolim. Sekarang sadar, yuk kita minta maaf sama orang yang mendolimi kita, dan yang berdolim yang pernah kita dolimi, dan maafkan orang yang pernah mendolimi kita. Allah tinggikan derajat kita. Allah berikan jaminan. Di hadis Muslim nomor hadis 2218 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekahmu tidak pernah mengurangi hartamu.
Berapapun banyak sedekah yang kita keluarkan, insya Allah Allah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan yurbi sedekah, Allah lipat gandakan harta kita. Wa ma zadallahu bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah seseorang senantiasa suka memaafkan, melainkan Allah akan berikan orang pemaaf itu kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendahkan diri semata-mata karena Allah, meskipun dihina, dicela, direndahkan dirinya karena Allah. Biarinlah. Tapi kamu diinjek-injek. Nggak bakal diinjek tubuhnya. Cuman pakai lisan aja. Biarin aja. Rafa'ahullahu ta'ala. Allah ta'ala menaikkan derajatnya. Sebuah jaminan yang luar biasa. Maka mari saudara sekalian, tinggalkan segala perbuatan zalim. Meskipun itu lewat lisan. Karena kadang-kadang ada orang yang membongkar aib orang. Orang punya aib, diomongin, diriba, dicela. Haram. Tidak boleh. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ditutupi pula kekurangan dan aib kita, yuk tutupi aib orang lain. Di Sahih Muslim 2220, Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi SAW. Semoga Allah meridhoinya. La yasuf abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib atau kekurangan seorang muslim di dunia, Allah tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, Allah tutupi kekurangannya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Nabi, meskipun beliau dizolimi, meskipun beliau disakiti, meskipun dia senantiasa dizolimi, pernahkah mendoakan keburukan sekalipun? Apalagi membalas dengan keburukan? Kecuali perang, diperintah di medan perang. Tapi dalam sehari-hari, dihina, dicela, selalu membalas dengan kebaikan. Nggak pernah Rasul membalas dengan keburukan. Bahkan suatu ketika Rasul diminta oleh seorang sahabat, ya Rasul, tolong ada doa kepada Allah. Itu orang-orang musyrik Mekah sudah kebangetan. Mereka sudah mencaci kita, menghina kita, mengusir kita, memboikot kita. Bahkan sebagian saudara kita yang di Mekah dibunuh, yang belum sempat hijrah. Tolong ya Rasul, doakan kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah menurunkan bencana, menurunkan musibah, menurunkan siksaan kepada orang musyrik di Mekah. Kalau Rasul mengangkat tangan, Allah ijabah insya Allah. Tapi apa kata Rasul? Diabadikan di sebuah hadis Sahih Muslim. Nomor hadis 2228 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita ketika dekat dengan Rasul, ada seorang laki-laki berkata pada Rasul, "Qila ya Rasulullah." Ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ad'u 'alal musyrikin." Tolong doakanlah kepada Allah agar Allah membinasakan orang musyrik. Membuat bencana yang makar yang besar kepada orang musyrik di Mekah. Mereka dolim. Kita didolimi terus sampai terusir. Qala. Rasul menjawab. Apa kata Nabi SAW? Inni lam ab'ath la'anan. Aku diutus bukan untuk menjadi tukang kutuk, tukang laknat, tukang mencela. Bukan. Apalagi mendoakan kehancuran. Tidak. Wa innama bu'aithu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus untuk supaya menjadi rahmat. Allahu Akbar. Ini saudara kalian yang semoga dirahmati Allah. Maka siapa yang senantiasa ingin mendapatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya, ingin dimudahkan bahkan dunia dan akhiratnya, yuk senantiasa kita memberikan kemudahan. Senantiasa kita memberikan pertolongan. Senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Kepada siapa? Sesama manusia. Kalau kita mampu melakukan itu, insya Allah, Allah yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Allah yang akan senantiasa menolong kita. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau, Allah telah memberikan itu. Silakan, mari kita dekatkan. Saya tutup dengan dua buah hadis riwayat Imam di kitab Bulughul Maram, riwayat Imam Muslim, dan juga nanti dalam Sahih Muslim akan saya tunjukkan hadisnya.
Pertama, silahkan kita buka di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 1494 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu min kurabil akhirah." Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan dari seorang muslim di dunia, Allah akan melepaskan kesusahan baginya, kesusahan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan, yang bisa melapangkan sebagian harta, waktu, tenaga, seorang muslim yang sedang susah, yang sedang sulit di dunia, nafasallahu anhu yaumal qiyamah fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia sampai di akhirat. Man satara mu'minin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib, siapa yang menutupi kekurangan seorang mukmin di dunia, Allah tutupi aibnya, kekurangannya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Saudara sekalian, bagaimana sudah sampai kepada kita berita, aturan, perintah, dan semuanya, bahwa al-abrar adalah orang yang mencegah diri dari perbuatan dolim terhadap orang lain. Bahkan lebih banyak untuk berbuat baik. Sudah dicerahkan, sudah diatur, sudah disampaikan, sudah dilarang dolim. Kok tetap dolim? Penutup sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, di nomor hadis 2211. Dari Abu Hurairah. Suatu ketika Rasul SAW bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Rasul? Atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa itu yang dimakan orang bangkrut? Jadi Rasul bertanya tentang, tahukah kamu orang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama, wala mata, wala dinar, wala dirham, wala mata. Menurut kami ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, ludes. Nggak punya harta kekayaan berupa dinar, dirham, nggak ada kekayaan apa-apa, nggak punya harta benda. Sudah ludes semuanya. Itu menurut kami ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, innal muflis fina min ummati. Yang aku maksud adalah orang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat. Maka orang bangkrut itu adalah umat Islam. Ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah was-siyam waz-zakah. Datang pada hari kiamat, dia bawa pahala salat, bagus salatnya. Siam, puasa, bagus puasanya. Salatnya yang wajib, yang sunnah dijalankan. Puasa wajib, sunnah dijalankan. Zakah, ditunaikan, zakatnya pun ditunaikan. Jadi habluminallahnya bagus. Bagaimana habluminannasnya? Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Tapi orang ini pernah mencela orang ini, memaki orang ini, menuduh-nuduh orang ini, memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Pernah membunuh orang, pernah memukul orang. Fayu'ta hadha bin hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka nanti di hari kiamat, orang dolim itu akan dihadapkan kepada orang yang terzolimi. Pahala kebaikan orang dolim itu dibagi-bagikan, diberikan kepada orang yang didolimi. Ini untuknya, ini untuknya, ini untuknya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Apabila pahala kebaikannya belum cukup untuk diberikan kepada orang-orang yang di dunia pernah didoliminya, maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum. Dosa-dosa orang yang pernah terzolimi di dunia diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang berbuat dolim tadi, yang di dunia tidak pernah meminta maaf, tidak pernah islah, tidak pernah berbuat baik. Akhirnya bangkrut, amal baiknya Allah ambil dan diberikan kepada orang yang terzolimi. Dosa-dosa orang terzolimi dibebankan kepada orang yang berbuat dolim tadi. Akhirnya bangkrut, faturihat alaihi summa turiha finnar.
Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Apa sebabnya? Perbuatan zalim. Maka apa ciri orang yang abrar yang ketiga sedang kita bahas? Orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama. Orang yang menjauhi segala perbuatan zalim. Baik itu dari hati, dari lisan, dari pandangan, dari segalanya. Semoga kita mampu mendengarkan ini. Kita mampu menjaga diri kita dari segala bentuk kezaliman. Semoga kita termasuk orang-orang yang al-abrar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku Siman, para jamaah Naimah yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada admin. Silakan admin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, sebelumnya silakan kepada Pak Eda untuk menyampaikan sebelum dilanjut sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kasiron kepada guru kita Pak Ustadz Ahmad Susilo yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tausiah yang disampaikan insya Allah menjadi pencerahan bagi kita untuk menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin nanti sebelum selesai ada tambahan Pak Ahmad untuk mohon didoakan saudara kita yang dalam menghadapi masih sedang sakit di kesulitan, nanti mohon Baik, doanya. insya Allah. Ya, untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Pak Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Eda. Baik, ada pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya mengambil atau mencuri harta orang kaya atau koruptor dengan tujuan harta tersebut dibagikan kepada rakyat tidak mampu? Karena pernah ada satu film juga di zaman Wali Songo yang melakukan hal tersebut, Pak Ustadz. Mohon untuk diluruskan atau penjelasan detailnya, Pak Ustadz. Terima kasih. Film itu siapa yang buat? Sutradara. Sutradara mengikuti aturan Allah dan Rasul atau mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu. Ya, betul. Di negara kita ada kisah-kisah seperti itu. Di Eropa sana ada kisah Robin Hood. Ada kisah apa lagi? Siapa lagi yang maling tapi hartanya dibagi-bagikan untuk rakyat kecil? Zorro. Namanya di kita itu maling budiman. Tidak benar. Allah tidak pernah akan menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Coba kita lihat. Hadis Muslim 175. Di situ jelas sekali. Hadis Sahih Muslim 175. Jadi saya luruskan, orang-orang yang seperti itu seakan-akan pahlawan, duitnya koruptor diambil, dibagi-bagikan untuk rakyat. Nggak bisa. Karena itu hasil mencuri, menjarah. Hadis Sahih dari Abdullah bin Umar. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min hulul. Tidak diterima salatmu kalau kamu nggak bersuci. Coba, Anda salat 8 rakaat, 4 rakaat salat duhur, 20 menit khusyuk tumakninah. Nggak wudu. Sah nggak salatnya? Tidak. Dosa, karena syaratnya nggak terpenuhi. Sama, tidak diterima suatu sedekah kalau didapat dari cara yang buruk. Mencuri, menipu, menggelapkan, korupsi, rampok, judi, riba. Semua harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, mau dikasih semuanya haram. Contoh, ada koruptor nih, 1 miliar korupsi. Kecil 1 miliar, tapi katakanlah 1 miliar. Dia tidak mengambil sepeser pun, kecuali 1 miliar itu dibagi-bagi untuk rakyat miskin. Kata si pemimpin, mumpung gue jadi pemimpin, gue mau korupsi uang negara. Ini bukan hak saya, ini haknya rakyat. Diambil 1 miliar, nih rakyat saya bagi-bagikan kepada Anda. Haram, dosa. Tapi kan niatnya baik, niat baik gak sesuai aturan Allah. Karena dia korupsi. Ghulul namanya. Ada si pencuri nih, maling budiman tadi. Ini koruptor ini sampai 10 miliar ini. Saya ambillah 2 miliar. Biarinlah yang 8 miliar buat dia. 8 miliar itu dibiarkan buat dia, 2 miliar diambil, dibagi-bagi untuk rakyat sengsara. Haram. Si rakyatnya mendapat harta itu halal-halal saja. Tapi si maling budiman yang nggak dapat pahala apapun. Haram. Bahkan dia mendapat dosa. Bagaimana yang menjarah
seperti di negara kita, tertular di negara yang lain kan? Sampai naudzubillah rumahnya dibakar, bahkan sampai ditelanjangi, naudzubillah istrinya pun mati terbakar. Ini kedzaliman luar biasa. Seakan-akan debat, membela rakyat. Tidak, zalim. Allah tidak pernah izinkan dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi itu bukan perbuatan mulia, itu perbuatan sia-sia dan dosa besar. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sangat jelas untuk bisa kita cerna bersama. Pertanyaan selanjutnya, izin Pak Ustadz, dulu mungkin saya pernah dengar juga terkait seseorang yang tidak membayar hutangnya kepada kita. Dan saya pernah dengar kita boleh atau diizinkan mengambil barang dirinya Pak Ustadz. Mohon penjelasan, terima kasih. Coba dilihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 888. Dari Amir bin Syarid, dari bapak dan datuknya. Di situ Rasulullah SAW memberikan suatu keterangan tentang orang yang punya utang, dia mampu bayar utang, dia ada duit, dia ada harta, tapi nggak mau bayar. Di situ Rasul mengatakan apa? Penahanan pembayaran hutang orang yang mampu bayar, kok nggak dibayarkan juga? Yuhillu irdahu wa uqubatahu. La yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Ada orang punya utang, dia mampu bayar utang, kok nggak bayar? Menghalalkan kehormatan dan siksanya. Maksudnya, kalau orang itu nggak bayar juga, disiksa nanti di akhirat. Kalau orang nggak bayar juga, halal kehormatannya, boleh dirampas hartanya, diambil hartanya sebesar hutangnya. Tapi bukan kita yang merampas, bukan debt collector yang merampas. Jadi yang memberi hutang lapor kepada yang berwajib yang punya kekuatan untuk bisa bertindak mengambil hartanya orang yang berhutang tadi senilai berapa besar hutangnya, lalu diberikan kepada orang yang telah memberi hutang. Halal dalam Islam. Tapi apakah berlaku hukum itu di negara kita? Nggak berlaku. Ya sudah, bagaimana? Laporkan saja bahwa dia tidak bayar hutang. Perkarakan, tidak masalah. Kalau memang tujuan kita bukan untuk menghancurkan seseorang, tapi tujuannya mengambil hak saya. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Pada jamaah lainnya yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung dengan mengangkat tangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meminta maaf atau menebus kesalahan jika telah berbuat zalim kepada orang lain yang mungkin orang lain tersebut enggan memaafkan kita Pak Ustadz? Apakah niat kita sudah termasuk diterima Pak Ustadz? Terima kasih. Dari mana Anda tahu orang lain enggan memaafkan kita? Ya, kemungkinannya loh, nggak ada kemungkinan. Datangi. Kalau Anda sudah mendatangi dan meminta maaf, orang yang dimintai maaf enggan memberi maaf, itu urusan perkara lain. Sudah beres bagi Anda. Tapi Anda nggak pernah datang minta maaf. Ah, saya nggak meminta maaf. Kenapa? Dia enggan memaafkan. Dari mana Anda tahu? Jadi kapan tahu bahwa dia enggan memaafkan? Kalau Anda sudah datang. Dan selama Anda tidak datang meminta kemaafan kepada orang yang pernah Anda dolimi, nggak bisa dimaafkan oleh Allah. Maaf, bangkrut nanti di akhirat. Di Muslim tadi 2211. Jadi wajib datangi, tidak boleh tidak. Kecuali, ini ada pengecualian. Apa Ustadz pengecualinya? Anda pernah berbuat dolim kepada manusia. Anda pernah berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian apa? Setelah berbuatan jahat, Anda lupa orangnya yang mana, berapa banyak yang sudah terdolimi, atau Anda masih ingat, pengen dicari, nggak ketemu orangnya. Mungkin sudah meninggal atau mungkin sudah tidak ada lagi. Maka dalam hal ini Anda bisa mendoakan. Berlaku hadis Bulughul Maram 1546 dari sahabat Anas bin Malik. Kafaratum man irtabta an tastaghfiru lah. Pembayaran denda orang yang dulu pernah kamu umpat, kamu zolimi dengan kata-kata, dengan lisan, dengan hinaan dan celaan. Atau kedoliman yang pernah Anda lakukan, tapi Anda lupa orangnya. Atau Anda nggak tahu di mana lagi orangnya, atau mungkin sudah mati. Doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kira-kira doanya seperti ini saja. Ya Allah, andai kata ada orang yang pernah aku zolimi,
Andai kata pernah ada orang yang pernah aku sakiti, pernah terlanjur aku kutuk, pernah terlanjur aku maki, dan aku sudah tahu, tidak tahu lagi ya Allah kemana harus mencari. Sementara orang itu tidak ada lagi ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Demikian. Dan Rasul pernah berdoa dengan doa itu. Coba buka Sahih Muslim. Nomor hadis 2229. Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia telah mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma innama ana bashar. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Fa'ayyuma rajulin minal muslimin. Siapa saja orang-orang muslim yang sudah terlanjur sababtuhu wa la'nantuhu wa ajaltuhu faj'alhu alha. Ya Allah, mungkin dulu pernah aku melanjur mencacinya, aku pernah mengutuknya, aku pernah memakinya, atau mungkin pernah aku memukulnya. Maka jadikanlah semuanya itu menjadi apa? Faj'alha lahu zakatan wa rahmah. Jadikan semuanya itu menjadi pembersih dosa-dosa orang itu ya Allah. Dan ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan semoga menjadi rahmat bagimu untuknya ya Allah. Dan ampuni dosaku ya Allah. Ini cara kita minta maaf orang yang kita nggak tahu lagi kemana orangnya. Orang yang pernah kita sakiti nggak ketemu lagi orangnya. Atau kita nggak sengaja. Coba bayangkan sejak kita balik di usia-usia kuliah, di usia baru pertama kali kerja, ya Allah isengnya luar biasa kita sama teman, ngambil hak orang. Kita nggak mungkin minta maaf kepada orang yang kita sendiri nggak menyadari. Apalagi sadar tapi orangnya sudah nggak tahu, nggak ada. Dengan ini, sebagaimana Rasul, ya Allah aku manusia biasa. Aku pasti pernah berbuat dolim ya Allah. Dan aku boleh jadi tidak menyadari. Maka siapa saja seorang muslim, seorang mukmin yang pernah aku sakiti, pernah aku dolimi, pernah aku cecaki, pernah aku riba, pernah aku celak. Ya Allah, jadikan semua kedolimanku ini menjadi kebaikan untuknya ya Allah. Menjadi pahala kebaikan baginya ya Allah. Menjadi ampunan untuknya ya Allah. Dan ya Allah, ampuni kesalahan dan dosanya ya Allah. Dan ampuni kesalahan dan dosaku. Insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dipertemukan, doa ini akan dihadapkan di hadapan Allah. Maka Allah akan memaafkan. Ya, dulu ketika masih hidup dia sudah mendoakan kalian. Yang pernah kalian telah dizalimi tapi kalian sudah tidak ketemu lagi. Demikian. Jadi selama orangnya masih ada dan kita lihat, datangi, saya minta maaf. Jangan ngomong, orangnya nggak bisa memaafkan. Belum bisa selama Anda belum mengatakan. Jadi wajib kita minta maaf. Kalau nggak ketemu orangnya, sudah lupa dan seterusnya, maka tadi di hadis Bulughul Maram 1546 dan di Sahih Muslim 2229. Allahu a'lam. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh jamaah kepada Ibu Henik. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi wabarakatuh. di luar tema, Pak Ustadz. Pak Ustadz, barangkali kita sudah banyak yang mendengar tentang menara syariah ya Pak Ustadz yang ada di PIK Pantai Indah Kapuk. Nah, saya tuh diajak oleh teman Pak Ustadz untuk semacam syiar gitu ya, untuk ekonomi syariah yang memang digagas oleh menara syariah ini gitu. Nah, tapi ada teman saya yang menyampaikan ke saya Quran Surat Ali Imran ayat 100 karena si pemilik menara syariah ini non-muslim Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Jadi saya agak bingung, di satu sisi pengen dakwah gitu kan melalui ekonomi syariah, tapi di satu sisi takutnya dari teman ini seperti orang Islam itu dimanfaatkan oleh mereka gitu. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, kalau di rumah ada banyak Al-Quran yang sudah lama, sudah rusak-rusak gitu, dan juga mungkin buku-buku juz amma dan lain-lain, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah boleh bagaimana cara ininya gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang tentang menara syariah yang ada di PIK Ibu gambarkan, saya belum pernah mendengar dan saya belum pernah tahu. Tapi baik, mari saya akan memberikan jawaban. Di surat Ali Imran surat 3 ayat 100 itu larangan Allah Subhanahu wa taala kita jangan mengikuti orang-orang yang diberi kitab yaitu dalam rangka menyesatkan. Diajak kepada kesesatan, orang-orang Yahudi ngajak kita kepada agama mereka, orang-orang Nasrani mengajak supaya mengikuti aturan mereka. Jangan.
Tapi dalam kebaikan, Allah tidak melarang kita berbuat baik dengan mereka selama berbuat baik dengan kita. Tapi kalau terselubung, nanti jangan-jangan dimanfaatkan. Atau di belakangnya ada organisasi besar yang untuk mendukung sesuatu yang menghancurkan umat Islam. Ya jangan kita ikuti. Bagaimana kalau kita ragu? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan kepada yang kamu tidak ragu. Jadi, Surat Ali Imran ayat ke-100 itu adalah larangan Allah mengikuti ahli kitab dalam rangka untuk sesat. Ajakan mereka, ajaran mereka. Tapi dalam kemaslahatan kita boleh berbuat baik dengan sesama orang kafir. Dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam jual beli, dalam tolong menolong, sepanjang itu urusan duniawi. Maka tidak mengapa. Katakanlah penggagasnya orang kafir tentang syariat itu. Apakah betul nanti ada terselubung, dimaafkan, dimanfaatkan? Saya tidak tahu. Saya tidak mau bersuuzon. Silakan ibu mungkin bertanya kepada yang lebih tahu tentang menara syariah yang ada di Piksana. Terus terang saya belum mengetahui tentang itu. Dan saya belum membaca tentang itu. Jadi saya daripada nanti menjawab dengan salah, wallahualam, saya tawakuf, saya hanya menjawab wallahualam. Tapi saya menyikapi surat Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, hai orang yang beriman, jika kamu mengikuti kebanyakan ahli kitab, yaitu mengikuti kesesatan mereka, yarudukum ba'da imanikum kafirin. Nanti mereka akan mengajak kamu, mengembalikan kamu setelah kamu orang yang beriman, akan kafir kembali. Jadi bukan suatu ajaran kebaikan dalam urusan dunia, tapi ini urusan akidah. Tapi boleh jadi seakan-akan ada ajakan baik dunia, terselubung di belakangnya kita pun tidak tahu. Kita harus waspada. Tidak suuzon, tapi waspada. Secara banget, meninggalkan sesuatu yang kelak akan ada madarat, itu jauh lebih baik. Bekerja dengan sesama muslim dalam hal syariah, tentu itu jauh lebih baik. Kecuali kita tahu bahwa orang ini betul-betul untuk membela Islam, untuk ke dalam syar'i. Kalau toh bukan membela Islam, ingin menegakkan syariah, maka silakan saja mubah. Jika ibu pengen mengetahui, ya silakan saja. Jika ibu pengen tahu dan pengen tahu, silakan saja. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, Afwan. Afwan, saya jadi khilaf tadi pertanyaan kedua. Ibu Afwan, boleh ini lagi? Tentang Al-Quran, Al-Quran. Pak Ustadz. Oh, Al-Quran yang sudah usang Al-Quran, dan buku ayat juz atau ada aman. buku-buku yang sudah rusak. Bagaimana ini? Kalau bisa Ibu, daripada disimpan nggak dibaca, teronggok seterusnya, Ibu bisa hancurkan melalui alat, biasanya di tempat-tempat toko buku, toko fotokopi, dan seterusnya ada alat penghancur. Jadi dihancurkan sampai hancur lebur, betul-betul udah kepingan kecil-kecil, tidak ada lagi lafaz-lafaz Allah yang terbaca di sana. Setelah itu kemudian dijadikan menjadi semacam benda yang dihancurkan, dibasahi, dihancurkan dan seterusnya, maka kemudian dikuburkan di tanah, itu tidak mengapa. Atau setelah dihancurkan semuanya, dibakar, silakan, lalu dikuburkan di tanah, insya Allah tidak mengapa. Demikian, wallahualam. Tapi jangan langsung dibakar, tidak boleh. Nama-nama Allah di situ seakan-akan dibakar. Atau langsung dibuang, itu pun tidak boleh. Dihancurkan dulu supaya lafaz-lafaz Allahnya tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih. Kalau khairan. Wa iya. Ya, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan langsung juga oleh Pak Irda. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Saya ada pertanyaan tadi membahas Al-Imran 104 dasar hukum berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa menyimpulkan sebagai fardu kifayah. Tapi pertanyaannya, fardu kifayah ini batasannya apakah udah gugur setelah dilaksanakan, contohnya batasan satu komplek atau satu kampung atau luas satu negara atau satu provinsi, seperti itu, Pak. Demikian. Kalau kita merujuk dengan ayat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, dakwah. Ini dakwah yang dimaksud. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang senantiasa mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini dakwah. Maka dakwah itu fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah sudah ada pendakwah, sudah. Di negara kita sudah banyak sekali pendakwah.
Maka kita yang tidak mampu dakwah, maka tidak ada kewajiban. Tapi kita punya kewajiban pribadi fardhu ain mendakwahi diri kita, dan lingkungan paling kecil adalah keluarga. Lingkungan paling kecil adalah keluarga. Maka Allah perintahkan di surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dakwah lingkup terkecil itu siapa? Dakwah kepada diri dan kepada orang terdekat. Kalau Pak Irda kepada istri, kepada anak-anak, dan orang yang berada dalam lingkungan terdekat. Itulah dakwah. Maka betul fardu kifayah. Tiap-tiap kita tidak punya kewajiban dakwah kemana-mana, tidak. Orang yang memiliki kemampuan itulah. Maka orang yang diwajibkan untuk berdakwah, diwajib menuntut ilmu dulu. Bukan sekedar menuntut ilmu, tapi mendalami ilmu agama. Maaf, Bapak Ibu sekarang sedang apa? Mendalami ilmu agama atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu agama, menuntut yang penting tahu dan mengamalkan masing-masing. Yang berdakwah tadi bukan menuntut ilmu, wajib mendalami. Maka mendalami ilmu agama itu pun fardu kifayah. Kalau menuntut ilmu agama fardu ain. Surat 58, surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat 58, surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau dikatakan kepada kamu, hayo berlapang-lapanglah dalam majelis. Lapangkan, niatkan kamu, lapangkan, datangi majelis belajar ilmu agama. Fafsahu, belajarlah, lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kamu. Jadi ini ya ayyuhalladzina amanu, semuanya fardu ain, mencari ilmu agama. Sekarang mendalami itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Itulah orang-orang yang berkewajiban menyampaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una. Ayatnya surat At-Taubah, surat 9, 122. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang, semuanya perang, nggak sepatutnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, itu kalimatnya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi memperdalam pengetahuan agama, liyatafaqahun, mendalami. Bukan cuma mempelajari, mendalami ilmu agama. Sebagian loh. Maka di zaman Nabi, yang namanya sahabat Abu Hurairah tuh belajar. Abu Hurairah nggak ikut perang. Yang namanya Bilal bin Rabah perang. Nggak disuruh mendalami agama. Tapi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, luar biasa. Mereka mendalami ilmu agama, iya, perang, iya. Nah, maka Allah mengatakan sebagian dari mereka mendalami ilmu agama. Supaya apa? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Supaya nanti ketika kaumnya pulang perang, yang mendalami ilmu agama bisa mengajarkan kepada mereka yang ikut perang. Dan mereka bisa sama-sama menjaga diri dari api neraka. Maka, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ tadi betul dalam dakwah fardu kifayah. Tapi dalam mencegah kemungkaran, kan tadi dua kan? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dakwah kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran bukan fardu kifayah, fardu ain, kewajiban masing-masing. Tapi tiap kita punya tingkatan. Nanti Pak Irda bisa lihat di Sahih Muslim, nomor hadis 40. Agak panjang hadisnya, saya petik langsung di bagian tengah-tengahnya sampai akhir. Terhadap kasus ini, karena di sini ada Khalifah Marwan yang khutbah Jumat itu setelah sholat Jumat baru khutbah. Sedangkan Rasul khutbah dulu baru sholat. Enggak, cara itu sudah kami tinggalkan, kata Khalifah Marwan.
Maka dalam hal ini, terhadap kasus ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, berlaku apa yang aku dengar dari Nabi. Apa itu? Idza ra'aitumul munkarat. Kalau kamu lihat suatu kemungkaran, kamu nggak boleh diem. Fardu kifayah ada, nggak bisa. Pertama, falyughayyir biyadik. Kalau kamu penguasa, kamu wajib rubah dengan kekuasaanmu. Karena kamu mampu. Itu dengan tanganmu. Saya bukan penguasa. Anda punya ilmu nggak? Pendakwah tadi. Maka idza lam tastati falyughayyir bilisanik. Nasihat. Wah, jangan mungkar, jangan ini. Nasihat. Dakwah. Itu kewajiban siapa? Orang yang punya ilmu tadi. Kita yang nggak punya ilmu jangan ikut campur. Di mana kedudukan kita sebagai rakyat biasa? Idza lam tastati falyughayyir biqalbik. Kalau kamu tidak merubah, tidak mampu merubah dengan lisan kamu karena kamu tidak punya ilmu untuk itu, tidak bisa berdakwah untuk itu, kamu harus merubah dengan hati. Doa. Jadi mencegah kemungkaran fardu ain, bukan fardu kifayah. Sekurang-kurangnya doa. Tapi kalau untuk dakwah fardu kifayah, nggak boleh sembarangan kita dakwah. Kecuali saya pribadi dakwah untuk keluarga saya menjadi fardu ain. Contoh, ngajak sholat itu kan dakwah. Fardu ain. Jangan, sayanya biarin aja, ustadz aja deh yang nyuruh anak saya sholat. Nggak boleh. Karena ada ayat surat Toha, surat 20, ayat 132. Surat Toha, surat 120, ayat surat 20, ayat 132. Allah perintah di situ, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi untuk lingkup terkecil rumah tangga, saya sebagai suami punya fardu ain, kewajiban saya pribadi, meskipun saya nggak bisa mendakwah kepada kemana-mana, tapi saya wajib dakwahi keluarga saya. Inti, wa'mur ahlak, keluarga kamu. Jadi Pak Irda, siapa keluarganya tadi? Istri, anak-anak, itu lingkup terkecil. Dan ada orang yang ada di dalamnya. Mungkin yang membantunya atau ada saudaranya. Yaitu masuk dalam lingkungan terkecil. Bisolah, salah satu dakwah pertamanya, perintah sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika kamu mendakwahinya, mengajarkannya, mengajaknya, terus memerintahkannya. Nahnu narzukuk la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi berdasarkan ayat ini, fardu ain dalam mengajarkan, mengajak perintah sholat kepada anak-anak kita, keluarga kita. Tapi untuk dakwah ilmu agama, kita masing-masing tidak punya kewajiban. Demikian Pak Ida secara lengkap. Semoga bisa menambah wawasan kita, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, mohon masukannya Pak Ustadz, cara mendamaikan saudara yang berselisih atau bermusuhan yang tak kunjung mau damai. Nginap sana. Saudara yang bermusuhan tak kunjung damai. Ya harus damai. Kenapa? Sebab Allah telah melarang seseorang bermusuhan. Apalagi sampai lebih dari 3 hari. Kalau sampai sudah lebih dari 3 hari nggak damai juga, maka bukankah Allah telah melarangnya? Bagaimana caranya? Kasih tahu nasihatnya. Ada ancaman orang-orang, apalagi saudara, yang tidak berdamai, berarti memutus silaturahim. Maka dia tidak pernah akan mendapat ampunan dari Allah. Coba lihat, hadis nomor 1490. Bulughul Maram 1490. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, La yahillu lil muslim an yuhjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyan. Tidak halal seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim, apalagi keluarga yang satu kandung. Muslim dengan muslim yang berbeda rahim, itu haram, nggak boleh bermusuhan. Lebih dari 3 hari, 3 malam, saling bermusuhan, saling bertolak belakang. Fayuridu hada, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari yang sedang bermusuhan adalah ketika yang memulai salam. Sampaikan nasihat, yuk damailah, 3 hari lebih aja dosa loh. Apa resikonya? Nanti dilihat di kitab Sahih Muslim,
Ada 2 hadis di situ. 2195 dan 2196 di situ diceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga selalu dibuka oleh Allah di hari Senin dan Kamis. Makanya Senin dan Kamis itu terbiasa Rasul sholat. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya orang-orang yang beriman pada hari itu. Diangkat amal-amal baiknya. Tapi kemudian ada orang yang lagi berselisih. Allah berfirman kepada malaikat, tunggulah, tunggulah. Jangan diampuni dulu dosanya. Selama dia masih bermusuhan. Sebelum dia berbaikan. Yang hadis berikutnya 2196 itu adalah disebutkan dibukanya, kalau tadi dibuka pintu surga, sekarang diangkatnya amal-amal kebaikan orang mukmin setiap pekan 2 kali, Senin dan Kamis. Ambillah amal kebaikannya, diampunilah dosa-dosanya, seakan-akan gak ada amal buruk yang dibawa, hanya amal baik karena dapat ampunan. Tapi Allah berfirman, tunggulah kedua orang yang masih berselisih, tunggulah 2 orang yang masih bermusuhan sampai dia berdamai. Betapa ruginya saudara sesama muslim, saudara sedarah satu rahim kok bermusuhan lebih dari 3 hari, amal-amal baiknya nggak diangkat ke langit, dosa-dosanya nggak diampuni, pintu surganya tertutup. Silakan tadi 2195 dan 2196. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, kalau anak yang sudah dewasa gak mau atau sulit diajak sholat gimana ya Pak? Sampai kapan saya berkewajiban untuk mengajaknya atau berdakwah Pak Ustadz? Terima kasih. Orang tua mengajak kepada anak sampai orang tua itu masih hidup dan anak masih hidup. Nggak ada, kamu udah dewasa, bapak ibu capek nyuruh kamu, terserah kamu deh mau sholat mau nggak. Dosa, si ibu si bapak tanggung jawab, terutama bapak. Karena tadi surat 66 ayat 6, kita diperintah untuk mengajak keluarga kita jangan sampai terjerumus ke neraka. Di antaranya jangan ninggalkan sholat. Maka perintah paling utama sholat. Tadi surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka itu tidak berhenti sampai anak dewasa. Sepanjang Anda masih hidup, wahai orang tua, ajak anak sholat. Terus kita ajak. Apakah anak kita nantinya mau sholat atau tidak, bukan tanggung jawab kita. Tapi kita terus mengajak. Terus mengajak. Nah, gimana kalau anak kita sudah menikah dan sudah berpisah rumah? Kita nggak bisa mengawasi lagi. Nah, beda perkara. Udah urusannya. Nah, kamu sudah menikah. Kamu bahkan sekarang sudah punya keluarga. Bapak ibu sudah tidak lagi dekat denganmu. Maka bapak ibu tidak bisa lagi nyuruhmu setiap waktu sholat. Kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kamu sudah berpisah dengan bapak. Tapi tetap sekali waktu kita WA, tolong jaga sholat. Intinya, orang tua tidak pernah terhenti. Tidak ada batasan waktu. Sampai umur berapa anak kemudian boleh nggak diperintah sholat lagi. Tidak ada. Selama anak di hadapan kita, maka kita kewajibannya mengingatkan. Tapi bukan lagi mendidik. Karena kalau sudah dewasa, kita tidak punya kewajiban mendidik. Tapi mengingatkan, mengajak. Ya, dakwah tadi mengajak kebaikan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, menyambung tadi perihal yang meminta maaf kepada sama yang dolim. Bagaimana ketika kita berselisih paham dengan teman dan kita sudah meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan dan mengabaikan kita, mendiamkan sudah 7 tahun Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Apa bolak-balik minta maaf atau seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Tidak perlu, sudah Anda sudah cukup. Si teman Anda itu sombong, dia akan dimurkai Allah. Bagaimana mungkin Allah saja maha pemaaf, ada manusia kok nggak memaafkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat surat 6 ayat 54. Surat Al-An'am surat 6 ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila orang-orang beriman bersumpah dengan kamu, maka ucapkanlah salamun 'alaikum. Perhatikan lanjutan ayat tadi. Kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan, telah menuliskan pada dirinya, Allah tetapkan dirinya, ada sifat rahmah, kasih sayang. Apa sifat kasih sayang Allah? Annahu man amila minkum su'an bijahalatin
Siapa saja di antara kamu yang berbuat kesalahan dan dosa karena kebodohan dan kejahilan, summa taba min ba'dihi wa aslaha, setelah itu tobat dan memperbaiki diri, annahu ghafurun, Allah ampuni dosanya. Masa manusia nggak mau mengampuni, memaafkan dosa orang lain? Allah saja yang menciptakan kita, yang kita durhaka kepadanya. Jika kita berbuat baik dan kembali kepada Allah, diampuni. Maka seorang manusia yang tidak memberi maaf, somse, itu sombong sekali di hadapan Allah. Menolak kebenaran, seakan-akan dirinya melebihi dari Allah. Allah saja memaafkan, masa manusia tidak memaafkan? Tapi Ustaz, dosanya orang ini kebangetan sama saya. Saya nggak maafin kalau udah kebangetan. Lebih kebangetan mana doa Anda dengan Allah? Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran di surat 39 ayat 53. Surat 39 ayat 53. Qul, katakan, li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang israf, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, yang telah banyak berbuat dosa atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Allahu Akbar. Masa tidak memaafkan? Maka kepada penanya, Anda sudah minta maaf, beres. Yang 7 tahun nggak memaafkan, biar urusan mereka. Doakan saja semoga mendapat hidayah. Wallahu alam, sepertinya waktunya cukup. Sebentar lagi duhur. Kita sama-sama berdoa tadi atas permintaan dari Pak Irda, di antara saudara kita yang sedang sakit, yang sedang terkena musibah, atau terkena kesusahan. Kita mohon pada Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi' la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Rabbnya manusia. Engkaulah yang telah menciptakan suatu penyakit. Engkau pula yang menimpakan penyakit kepada seorang hamba. Ya Allah, tidak ada yang mampu menyembuhkan suatu penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kepada saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Ya Allah, jadikan sakitnya itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Jadikan pula sakitnya menjadi penambah peninggi derajat di sisimu ya Allah. Tambahkan kekuatan, kesabaran, dan ketawakalan baginya ya Allah. Dan pula kepada keluarga yang mendapatkan saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit ya Allah. Ya Allah, di antara saudara kami ada yang sedang tertimpa musibah, tertimpa keburukan, tertimpa kesulitan. Ya Allah, angkatlah dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan jadikan semua musibah yang kau timpakan kepada mereka jadi menjadi penggugur atas dosa-dosa, peninggi derajat, serta penambah kekuatan iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku sekalian, para jamaah Naimah yang semoga dirahmati Allah. Kepada seluruh keluarga besar Naimah, Pak Gunawan, Ibu Puji, Pak Irda, dan semua kerabatnya, juga para jamaah yang hadir pada kajian ini, semoga Allah senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, dan Allah limpahkan hidayahnya kepada kita. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia kepada yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Barakallahu kepada admin, kepada moderator yang telah membimbing acara ini, jazakallah khairan. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Gun. Mohon pamit kepada semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Pamit. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih pada seluruh jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Udah Terima bergabung dengan pengajian Tante Naima. Semoga Puji, bermanfaat. Terima kasih. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini tadi sampai lupa. Assalamualaikum, mohon pamit. Terima kasih. Makasih Mbak Putih. Terima kasih.